Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah Tuhan datang untuk menggenapi hukum Taurat. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 17 berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Dalam berita ini, kita akan melihat bagian ketiga firman Raja di atas gunung mengenai hukum Taurat umat kerajaan surga. Sebelum Kristus datang, terdapat hukum Taurat dengan penguatannya melalui nabi-nabi. Lalu, mengapa masih perlu hukum Taurat kerajaan surga? Sebabnya ialah tuntutan hukum Taurat lama tidak cukup tinggi. Permintaan hukum Taurat lama tidak lengkap. Misalnya, mengenai pembunuhan, hukum Taurat lama memerintahkan kita tidak boleh membunuh, tetapi tidak mengatakan sepatah kata tentang amarah. Kalau Anda membunuh seseorang, Anda akan dihukum oleh hukum Taurat Musa. Tetapi tidak peduli betapa Anda marah kepada seseorang, asalkan Anda tidak membunuh, Anda takkan dikutuk oleh hukum Musa. Di sini kita nampak kekurangannya dan ketidaksempurnaan hukum Taurat lama. Tuntutan hukum Taurat kerajaan surga jauh lebih tinggi daripada hukum Taurat Musa. Menurut hukum Taurat kerajaan surga, kita dilarang marah kepada saudara kita. Dalam ayat-ayat 21 dan ayat 22 Tuhan mengatakan, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum." Jadi, hukum Taurat kerajaan surga lebih tinggi daripada hukum Taurat perjanjian lama. Saudara-saudari, ilustrasi lain dari hal ini adalah hukum Taurat mengenai percabulan. Hukum Taurat lama melarang orang melakukan percabulan, tetapi hukum Taurat baru melarang orang memandang dengan nafsu birahi kepada seorang perempuan. Jadi, prinsip hukum Taurat kerajaan surga lebih tinggi daripada hukum Taurat lama. Kita tidak boleh meniadakan hukum Taurat lama. Kita melengkapinya dan membuatnya lebih tinggi. Untuk ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia bukan datang untuk menghapuskan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Banyak orang Kristen tidak paham kata menggenapi yang sebenarnya di dalam ayat 17. Melalui studi, observasi, dan pengalaman bertahun-tahun, kita nampak bahwa kata menggenapi dalam ayat ini mempunyai 3 pengertian. Pertama, berarti bahwa Kristus datang untuk memelihara di aspek positif. Ketika Ia hidup di bumi, Ia memelihara setiap aspek hukum Taurat lama. Tidak ada seorang pun yang pernah memelihara 10 perintah dengan sempurna. Tetapi Tuhan Yesus memeliharanya dengan sempurna. Ia memelihara hukum Taurat perjanjian lama dengan amat positif. Karena Kristus telah memelihara hukum Taurat, Ia menjadi yang sempurna. Kesempurnaannya membuat Dia bersyarat mati di atas salib bagi kita. Inilah pemeliharaan hukum Taurat dalam arti negatif. Inilah cara kedua Kristus menggenapi hukum Taurat. Saudara-saudari, menggenapkan hukum Taurat berarti juga membawa Kristus menyempurnakan hukum Taurat yang lama dengan hukum Tauratnya yang baru. Ini membuat Dia bersyarat menggenapi tuntutan hukum Taurat melalui kematian penggantiannya di atas salib yang menghasilkan hayat kebangkitan untuk menyempurnakan hukum Taurat
memenuhi hukum Taurat hingga penuh. Hukum Taurat lama, hukum Taurat yang lebih rendah, dengan tuntutan pemeliharaannya dan permintaan hukumnya yang telah berlalu. Saudara-saudari, umat kerajaan sebagai anak-anak Bapa, kita hanya perlu menggenapkan hukum Taurat baru, hukum Taurat yang lebih tinggi, oleh hayat kebangkitan, yakni hayat kekal Bapa. Penggantian kematian Kristus membawa masuk hayat kebangkitan. Ketika hayat kebangkitan ini masuk ke dalam kita, adalah memungkinkan adanya satu daya untuk melengkapi hukum. Ini memungkinkan kita untuk menggenapi hukum yang lebih tinggi. Bersandar hayat kebangkitan yang ada di dalam kita, memungkinkan kita tidak hanya mampu untuk tidak membunuh orang lain, bahkan mampu untuk tidak memarahi mereka atau membenci mereka. Hayat kebangkitan jauh lebih tinggi daripada hayat alamiah. Sebab hayat kebangkitan ini sesungguhnya memang hayat ilahi, hayat abadi, hayat pada taraf tertinggi. Hayat tertinggi yang ada di dalam kita ini mampu menggenapi tuntutan hukum yang tertinggi. Saudara-saudari, Kristus meningkatkan standar hukum Taurat lama dalam dua cara, dengan menyempurnakan hukum Taurat lama dan dengan mengubahnya. Kristus pun menggenapi hukum Taurat dalam tiga cara. Ia sendiri telah memelihara hukum Taurat, namun karena kita tidak memeliharanya, maka ia mati di atas kayu salib bagi pelanggaran kita terhadap hukum Taurat kita. Kematian penggantiannya menghasilkan hayat kebangkitan yang telah disalurkan ke dalam adanya kita. Oleh hayat kebangkitannya, kita dapat menggenapi hukum Taurat yang baru dan yang lebih tinggi. Dalam tiga langkah ini, Kristus lebih tinggi. Ia telah memeliharanya. Ia mati bagi kita, dan kematiannya membawakan ke dalam kita hayat kebangkitan untuk menguatkan kita bagi penggenapan hukum Taurat baru. Hari ini kita bukan berusaha memelihara hukum yang lebih rendah. Sebaliknya kita memelihara hukum Taurat yang telah ditingkatkan yang lebih tinggi melalui hayat yang tertinggi di dalam kita. Haleluya! Saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur karena Engkau telah datang untuk menggenapi hukum Taurat. Tuhan Yesus, dengan diri kami sendiri, kami tidak akan pernah mampu memeliharanya. Oh Tuhan, namun Engkau sekarang telah menjadi Roh itu. Kau masuk ke dalam kami, sehingga hayat-Mu itulah yang memampukan kami. Oh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hayat-Mu yang lebih tinggi telah Engkau berikan ke dalam kami, di dalam firman kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua.